Nah, T di sini adalah periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menjadi satu gelombang. T itu dimusuhkan dengan seper F, bisa ya, atau apa? Ya, bisa juga kalian menggunakan T kecil. Di sini adalah waktu per jumlahnya. Ini contohnya ya. Tinggal dibagi seper. Nah, waktunya ya 1. Kemudian setelah periode adalah frekuensi. Ini sama ya, yaitu gelombang, banyaknya gelombang dalam 1 sekon. N per T, N adalah jumlahnya. Ini N kecil ya, N per T, jumlahnya gelombang dibagi T waktu. Kebalikannya dari periode. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini berarti gelombangnya, berarti T kecilnya periode kan berarti T besar ya. T besarnya 0,1, kemudian 10 sekon adalah T kecil. Nah, yang ditanya F frekuensi kan seperti ya. Ketemulah 40 Hz. Mencari N. Nah, dari rumus F sama dengan M per T, berarti ya F kali T, ketemulah 40 kali 10, 400 gelombang ya. Gampang. Kemudian ada panjang gelombang. Ini namanya apa? Lambda ya. Ini contohnya soal itu ya. Lambda, periode ini T, kemudian ini T kecil ya. Ini cepat lambat gelombang, ini juga sama tadi ya. V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu ya, sama. Kemudian pemantulan itu ada yang ujungnya tetap ya, pada tali yang tetap, ada yang bebas. Ini misalnya yang sudah melekat ya, nggak bisa berpindah-pindah. Kalau ini misalnya kalian ada yang di perahu ya, biasanya kalau biar tidak lari kan, nah ini bisa bergoyang-goyang kan, ini berpindah tempat, biasa ke atas naik turun. Nah itu. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, pertama yang kalian curiga pada angka, di sini ada angka 2 meter, di sini adalah keterangannya panjang gelombang kan. Apa lambangnya adalah lambda. Kemudian di sini ada kata-kata 0,5 sekon, yaitu adalah periode ya. Ya, periodenya adalah T besarnya 0,5. Yang ditanya yaitu cepat lambat V sama dengan lambda per T. Ya, tinggal dibagi 2 bagi 0,5, 4 meter per sekon. Kemudian F seperti T besarnya kan 0,5 ya. F seperti ini harusnya ya bisa ya 2 yes. Kemudian ada contoh soal lagi. Di sini perhatikan ini ya. Nih dari bergetar dari A, B ke C ke A. Ini ingat satu getaran itu apa? Yaitu dari A harus lagi kembali ke A ya. Nah, sehingga berapa getaran? Ya 1 ya. Kemudian 2 sekon berarti T. Kemudian ada jaraknya A ke C itu totalnya 6 cm. Berapakah? Nah, kita lihat ya. Ini diketahui satu bekaran kan. A kembali lagi A toh. A kembali lagi ke A, itu namanya satu getaran. N-nya sehingga 1. T-nya time-nya adalah 2 sekon. A ke C itu 6 cm. Frekuensi tadi rumusnya apa? N per T. Ya, N-nya adalah 1, T-nya 2. 1 bagi 2 0,5 Hz ya. Amplitudo jarak terjauh ini. Intinya dari apa? A ke C, hanya A ke B saja ya. A ke B berarti setengahnya dari 6 berapa? 3 cm. Gampang ya. Kemudian di sini ada jika ada beban ayunan. Nah, L-nya 2 kali dari K, maka periode dan frekuensinya berapa ya? Ya, ingat ya, ini kata kuncinya adalah periode ayunan sebanding. Periode kan T. T-nya itu sebanding dengan panjang tali ya, dan berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi kalian fokus pada panjang talinya dulu. Yang L dan K lebih panjang mana? Ya, jelas L ya. Nah, karena L lebih besar, maka apa? Periodenya dari L itu lebih besar. Ya, sedangkan frekuensi kebalikannya. Ya, frekuensi ayunan lebih besar yang K kan. Nah, ya, jawabannya adalah
C. Itu ya gampang. Itu perhatikan kata kuncinya berbanding lurus dan terbalik. Ini ada yang gelombang ini. Nah, ditanya frekuensi dan cepat lambat F dan V. Ya, kita lihat ada T-nya. T-nya adalah 0,5 ya, T di sini. Kemudian 2,5 itu kok bisa 2,5 ya? Ingat kalau satu gelombang itu dari bukit dan lembah. Ini kan 1 ya, 2. Nah, 2 ini tambah setengah berarti 2,5 gelombang ya. Pokoknya satu lambda itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, sehingga frekuensi N per T. Jumlahnya di sini berapa tadi? Jumlah gelombangnya adalah 2,5 dibagi T-nya 0,5. Nah, ketemulah F-nya 5 Hz. Ya, kemudian jaraknya kan 60 ya. Ini 60 itu berapa? 3/2 gelombang kan? Nah, 3/2 gelombang ya. Sehingga lambdanya, nah ini 3/2 lambda. Ya, satu lambdanya berapa berarti? Ya, ketemulah lambdanya 40 cm. Kemudian mencari V bisa menggunakan rumus apa? F kali lambda ya, 5 dikali 40 200 cm per sekon. Gampang ya. Kemudian ini juga ada. Yang pertama dicari berapa jumlah gelombangnya. Ya, jumlah gelombangnya. Totalnya segini berapa? Ada. Ini kan 1 tambah setengah berarti 1,5 ya. Amplitudo ini kan tadi di sini. Amplitudo kan jarak terjauh. A ke atasnya berapa? 2 cm. Kemudian periodenya. Nah, periodenya berapa di sini? Yaitu 1,5 di sini. Seret. Nah, periodenya kan di sini. 1,5. Kemudian panjang gelombangnya, lambdanya berapa? Ya. Ini kan 12 ya. Ini setengah lambda kan 12. Berarti satu lambdanya tinggal 12 kali 2 ya. Sehingga panjang A ke C kan 1 lambda. Nah, sehingga 24 cm. Kemudian cepat lambatnya lambda per T. T-nya besar ya. 24 dikali 1,50. Ini kan 1,50 berarti 16 meter per sekon. Jumlah gelombang dalam 2 menit ya. Sehingga 2 menit kan 120 sekon. Nah, N per T. Mencari jumlah gelombang kan N ya. N sama dengan ya T per T ya, ketemulah 80 gelombang. Ini juga sama ya, hampir sama seperti tadi. Ini contoh yang hampir sama, kalian bisa baca ya. Nah, ini ya. Ini satu gelombang, ininya satu bukit dan satu lembah, atau ya ketemu antara puncak dan puncak, atau lembah dan lembah, itu disebut satu gelombang. Tahu panjang gelombang ya, satu lambda. Ini penyelesaian dari tadi. Nah, kemudian ini juga bisa kalian contoh soal ya, bisa kalian kerjakan. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.